Mantan Kadis PUPR dituntut 5 tahun 6 bulan. Khawatir stok habis, warga antri BBM di SPBU. Mengenal Masjid Raya An-Nur, masjid terbesar di Riau. Assalamualaikum, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Risa Rizkyanti, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dituntut 5 tahun 6 bulan atas kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan total nilai proyek 157 miliar rupiah. Terdakwa mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting bersama Rasuli Effendi Siregar, mantan Kepala UPT Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara, menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Kedua terdakwa tersangkut kasus korupsi pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu dan Jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan total nilai proyek 157 miliar. Jaksa penuntut KPK menyatakan kedua terdakwa telah menerima sejumlah uang dari kontraktor Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natolu Group, dan Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora. Tindakan suap bertujuan agar kedua terdakwa mengatur pemenang tender pembangunan jalan melalui e-katalog. Jaksa menyatakan terdakwa Topan menerima suap 50 juta dan Effendi sebesar 250 juta. Selain itu, apabila proyek sudah berjalan, Topan Obaja Ginting akan mendapatkan biaya komitmen 4% dari total nilai proyek, sedangkan terdakwa Rasuli Effendi Siregar akan mendapatkan 1%. Atas perbuatannya, jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jungto pasal 20 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa Topan Obaja Ginting dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti 50 juta subsidiar 1 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Rasuli Effendi dengan hukuman 4 tahun penjara dengan pidana tambahan membayar uang pengganti 250 juta yang sudah dibayarkan terdakwa. Masing-masing terdakwa juga dikenakan pidana denda 200 juta rupiah, subsidiar 80 hari penjara. Pasal 12 huruf A itu ancamannya minimalnya 4 tahun, maksimalnya seumur hidup atau 20 tahun. Nah, kenapa kami hanya menuntut 5 tahun? Itu karena kami kan juga ada pertimbangan-pertimbangan. 5 tahun 6 bulan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah kita masukkan dalam surat tuntutan sehingga hasilnya diperoleh seperti yang kita dengarkan tadi, tuntutannya untuk Topan 5 tahun dan 6 bulan, sedangkan untuk Rasuli 4 tahun. Kedua terdakwa mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa. Roganda Malo, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek tambang emas ilegal di tengah hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. 7 orang ditangkap dan belasan alat berat yang digunakan disita. Sejumlah penambang emas ilegal sempat berupaya kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Sebanyak 7 diantaranya berhasil ditangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Selain 7 orang yang diduga sebagai penambang emas, petugas juga menyita belasan alat berat berupa ekskavator dan sejumlah barang bukti lain termasuk mesin pemisah pasir dan biji emas. Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Rantau Isnur Eka mengungkapkan, penggerebekan yang dilakukan pihaknya merupakan perintah langsung dari Kapolri.
Aktivitas pertambangan ilegal ini diduga sudah berlangsung cukup lama jika melihat dampak kerusakan hutan yang terjadi di lokasi. Saat ini tim gabungan masih mendalami kasus ini dan mengejar dalang di balik aktivitas penambangan emas secara ilegal ini. Kami Satbrimob Polda Sumatera Utara bergabung bersama Ditkrimsus Polda Sumatera Utara melaksanakan penindakan tambang liar di perbatasan Madinah dengan Tapsel yang beroperasi di area abu-abu, di mana pada operasi ini alhamdulillah puji Tuhan kami mendapatkan 12 eskavator di lokasi ini. Ketika kami menyergap, sebagian besar lari ke arah Madinah. Dan ini yang ketangkap di sini. Lokasi tambang emas sendiri berada di tengah kawasan hutan berjarak 5 jam dari pusat kota. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengedar 30 kg sabu serta 30.000 butir pil ekstasi asal Malaysia. Rencananya narkoba tersebut akan dibawa ke Provinsi Jambi. Ini adalah video yang direkam personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu saat berhasil menghentikan mobil sedan yang membawa narkoba. Sebelumnya, 2 orang pelaku sempat berupaya kabur dari kejaran petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu. Dari penggeledahan, petugas menemukan beberapa karung yang berisi 30 kg sabu dan 30.000 butir pil ekstasi asal Malaysia. Kapolres Labuhan Batu Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyu Endra Jaya mengungkapkan 2 pelaku yakni DS dan IAU masing-masing merupakan warga Jawa Barat dan Jogja. Keduanya berangkat dari Jogja menuju Jambi atas arahan seorang pengendali sebelum kemudian menjemput narkoba di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk selanjutnya membawa narkoba menuju Jambi. Barang ini asalnya dari Malaysia yang masuk ke dalam Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, ini kembali lagi masuk ke jaringan lintas provinsi. Tujuan ini akan dikirim ke Jambi. Jadi tidak untuk Labuan Batu atau Labuan Batu Utara, hanya melintas saja. Tetapi ini tujuannya ke Jambi. Setelah dari Jambi akan kemana kita belum tahu. Yang pasti ini adalah jaringan antar provinsi maupun nasional. 2 pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Polisi kini juga tengah memburu pemilik narkoba dan pengendali para pelaku yang beberapa diantaranya identitasnya sudah diketahui. Ferry Irawan, Kompas TV, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Seorang ibu di kota Medan jadi korban penjabretan dengan kekerasan di depan rumahnya. Akibat peristiwa ini, korban mengalami trauma dan luka-luka di sejumlah bagian tubuhnya. Inilah aksi 2 pelaku jambret dengan kekerasan yang terekam CCTV di Jalan Pelita 1, Kota Medan. Korban yang merupakan seorang ibu jatuh dan terseret saat mempertahankan tasnya berisi ponsel, uang, dan barang berharga lainnya. Kedua pelaku langsung kabur setelah berhasil merampas tas milik korban. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi untuk mengambil keterangan kepala lingkungan setempat yang melaporkan warganya dijamret. Kalau baru pulangnya nggak tahu, cuman tadi ceritanya ngeletak mobil di depan terus ngeluarin barang ke mobil lah, masuk ke rumah gitu aja. Korban sendiri dilaporkan mengalami trauma dan luka di sejumlah bagian tubuh. Kejadian ini pun kini ditangani oleh pihak Polsek Medan Timur. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Aksi pencurian sebuah telepon genggam di sebuah warung di kota Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Pelaku yang berprofesi sebagai tukang parkir di warung tersebut ditangkap setelah petugas berhasil mengetahui ciri-cirinya.
Inilah rekaman CCTV saat pelaku Denny Siregar alias Gondrong mencuri sebuah telepon genggam milik pekerja yang tertidur di sebuah warung yang ada di Jalan Halat, Kota Medan. Pelaku yang sehari-hari menjadi juru parkir di lokasi tersebut sempat mengamati korban yang tertidur. Dalam menjalankan aksinya, pelaku menutupi seluruh tubuhnya dengan sarung agar tidak dikenali. Kapolsek Medan Area Ajun Komisaris Polisi Muhammad Ainul Yakin bilang pelaku sengaja mencuri karena mengaku terlilit hutang. Dan di mana tersangka menggunakan sarung untuk mengelabui agar tidak terlihat. Tetapi pada saat melakukan aksinya, salah satu masyarakat berhasil mengenai wajah tersangka. Dan kita berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti berupa sarung yang digunakan. Polisi kini sedang mengejar pelaku lain yang berperan sebagai penada hasil kejahatan tersangka. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Khawatir stok habis, warga antri BBM di SPBU. Saksikan usai jeda. Antrian panjang terlihat di sejumlah SPBU di Kota Medan. Warga khawatir kehabisan pasokan BBM terhambat menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah. Antrean warga terlihat memenuhi sejumlah SPBU di Kota Medan. Tidak hanya BBM bersubsidi, warga juga terlihat antre untuk membeli BBM non-subsidi. Seperti di SPBU Jalan Ngumban Surbakti, Kota Medan, antrean cukup ramai hingga badan jalan. Salah seorang warga bilang masyarakat khawatir pasokan BBM terhambat karena adanya konflik Timur Tengah. Arahan dari pemerintah itu loh, menurut saya ini lebih besar ketakutan masyarakat untuk ketersediaan BBM karena memang apa yang sekarang ada di sosial media itu membuat masyarakat menjadi takut akan kelangkaan BBM ini. Jadi kemungkinan besar yang menyebabkan antri sampai sekarang ini ya hanya ketakutan saya kira. Kalau kelangkaan saat ini belum ada sampai tadi. Tidak hanya di Kota Medan, antrean juga terlihat di SPBU Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sejumlah kendaraan terlihat antre hingga ke badan jalan. Khusus untuk BBM jenis solar, warga mengaku sudah 2 minggu sulit mendapatkan. Sejumlah sopir kendaraan mengaku harus antre hingga 2 jam untuk mendapatkan BBM jenis solar. Sudah berapa lama, Bang? Sudah 2 jam dari. Ini Abang bawa apa? Bawa saya, Bang. Bang, sejauh ini solar langka atau bagaimana, Bang? Baru-baru 2 minggu nih langka, Bang. Roganda Malau, Kompas TV, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan lahan rawa di Kecamatan Mardindik di kaki Gunung Sinabung untuk menata pertanian dan menjadi sentra gabah Sumatera Utara. Lokasi hamperan padi di kawasan Payalahla merupakan lahan rawa di Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi seluas 3.300 hektar ini dimanfaatkan menjadi areal pertanian. Sejak tahun 2024, lokasi ini kerap mengalami banjir dan mengakibatkan 1.500 hektar lahan terendam. Tahun ini dengan sistem irigasi yang ditata sedemikian rupa, pemerintah mampu melakukan panen raya gabah di lahan seluas 3.300 hektar. Panen ini mendukung swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. 1 hektar dihasilkan 6,66 ton atau 43.957 ton dalam 2 musim tanam. Data ini melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 sampai tahun 2025 gagal total kami. Sekali kami berhasil. Jadi mulai tahun 2026 adalah kami berhasil kami panen. Para petani mengaku senang karena pasca perbaikan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo, mereka dapat kembali menikmati hasil panen yang baik di lokasi lahan rawa Payalahla, Kecamatan Mardinding. 2021 kami sudah mengalami gagal panen dan memang
Sebelumnya juga udah sering juga kena banjir, memang nggak separah yang 5 tahun belakangan ini. Ini sudah bisa bercocok tanam dengan baik dan saat ini kami sudah memasuki masa panen. Dan kemarin itu juga ada dari Wakil Gubernur dan Bupati Kabupaten Karo datang mengadakan panen raya di areal kami ini. Program unggulan Kabupaten Karo juga menjadi program prioritas nasional, yakni swasembada pangan, terutama di tanaman padi, diharap mampu menjadi lumbung padi untuk Sumatera, hingga kebutuhan akan beras di Sumatera terpenuhi dengan adanya lumbung padi Payalahla, Kecamatan Merdinding. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Pelajar di Kota Medan ciptakan karya inovatif berupa batu bata ramah lingkungan. Produk ini diracik dari bahan gabus sintetis dan abu sekam padi. Berawal dari banyaknya limbah gabus sintetis styrofoam, sejumlah pelajar mencoba berinovasi membuat batu bata. Mereka mencoba mencampur styrofoam bekas ayam penyet tersebut dengan abu sekam padi dan sejumlah bahan lain. Setelah bereksperimen beberapa kali, akhirnya mereka mendapatkan hasil sempurna, batu bata ramah lingkungan yang kuat, ringan, dan tahan panas. Tim kreatif yang terdiri dari Raikonen, Fiona Kalista Amada, Syed Muhammad Rifai bin Syed Saiful, Raihana Faiha Azarin, dan Muhammad Ali Haidar Lubis berhasil menyabet Best Award kategori Civil and Construction Technology dalam ajang International Competition on Science, Technology, Engineer, and Mathematics di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 sampai 11 Oktober 2025 yang lalu. Karya tersebut bahkan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai produk orisinalitas dan nilai ilmiah. Pertama, kami persiapannya selama sebulan dan juga kendala-kendalanya. Pertama ada takarannya yang nggak pas, jadi ada batu batanya yang barusan dibuat langsung hancur gitu-gitu. Itu berapa lama risetnya? Risetnya kalau pengerjaan produknya kami seminggu, kalau untuk pengerjaan yang seperti PPT dan lain-lain itu 2 mingguan. Selain itu, produk ciptaan pelajar ini juga mengantarkan mereka meraih double gold medal dan special award dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 8 negara ASEAN. Sementara itu, Kepala Sekolah Dahliana menyampaikan mereka selalu mendukung ide inovasi dan kreativitas siswa seperti penelitian, sains, seni, hingga olahraga. Kita untuk rekrutan untuk bidang penelitian sendiri, kita buat selain klub, ada misalkan pendaftaran kita berikan kepada anak-anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya, dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Siapa sangka dari selembar styrofoam bekas, sejumlah pelajar mampu melahirkan harapan baru bagi masa depan dengan menciptakan produk bahan bangunan ramah lingkungan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria asal Kabupaten Karo berhasil meracik limbah tempurung kelapa menjadi arang briket. Kini hasil uji cobanya sudah dipasarkan di rumah makan hingga hotel. Bahan bakunya. Memanfaatkan limbah tempurung kelapa, Febri Sembiring, seorang petani di Kabupaten Karo, membuat arang briket yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Selain itu, arang briket juga lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap saat digunakan. Dalam 1 kg arang briket mampu menyala selama 1 hingga 2 jam. Awalnya, Febri Sembiring mengaku hanya coba-coba mengolah limbah tempurung kelapa menjadi arang briket setelah mempelajari dari sosial media. Itu, kemana nih arang briket? Kemana arang briket? Jadi aku pelajari, aku dalami. Jadi aku pelajari buat sedikit dulu. Lalu pakai, ternyata itu bagus. Arang briketnya bagus. Dulu aku belum tahu ada di Sumatera ini orang buat arang briket. Setelah aku bikin laku, ternyata ada pabrik juga di Medan gitu. Jadi aku ikutin. Jadi aku dalamin, aku
posting-posting di handphone. Salah seorang pembeli mengaku memilih arang briket karena harganya yang murah dan daya tahan yang dianggap lebih baik dari arang kayu lainnya. Lagi beli apa nih, Bang? Ini beli briket. Kenapa milih briket nih, Bang, dibanding arang, Bang? Oh, ini lebih tahan lama daripada arang. Ini dalam 1 kilo ini bisa tahan 1,5 jam. Dan harganya murah. Udah lama, Bang, pakai briket nih? Udah lama, udah tahunan lah kita pakai briket. Dalam sehari, Febri mampu memproduksi arang briket 50 hingga 100 kg dalam sepekan. Dan arang briket ini laku di pasaran seperti untuk rumah makan, kafe, hotel, hingga kebutuhan rumah tangga. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sebuah sanggar kecil bernama Teater Dermaga menjadi ajang anak-anak remaja di sekitaran Pelabuhan Belawan untuk mengembangkan kreativitasnya. Di sanggar ini, anak-anak remaja belajar berbagai hal seperti menari, membaca puisi, hingga belajar seni peran. Hampir setiap sore, halaman kantor Ditpol Air Polda Sumut berubah menjadi ruang kecil penuh harapan. Di antara deru kapal yang bersandar dan semilir angin laut, sekelompok remaja membentuk lingkaran untuk mengembangkan kreativitas seni yang dimilikinya. Jadi apa? Para remaja ini tergabung dalam sanggar teater yang digagas oleh sejumlah pegiat seni. Di sanggar ini mereka belajar seni peran, menari, hingga membaca puisi. Berdetak, kami mati muda. Melalui teater dermaga, anak-anak remaja diharapkan dapat terhindar dari pengaruh narkoba atau tindak kriminalitas lainnya. Nah ini, alhamdulillah ada sebagian anak-anak yang terlibat dengan tawuran, ada yang terlibat dengan narkoba, ada yang sudah tidak menentu hidupnya, direkrut kemarin dan mereka merasa berarti lagi hidup itu. Alhamdulillah teater ini bisa merubah mereka. Dan banyak terlihat di latihan tadi ada anak-anak dan sebagian itu ya, ada lagi yang belum datang. Mereka itu dulunya ya susah diatur, ya. Melawan sama orang tua, tapi setelah kita bina, kita adakan namanya pembaiat, kita adakan ini latihan alam, kemudian mereka sadar bahwa hidup itu harus begini, jalan baiknya harus begini, ini tidak baik, itu yang kita perkenalkan sama mereka. Dan Kini pengelola teater dermaga berharap lebih banyak anak-anak remaja yang bergabung, sehingga bisa lebih mengembangkan kreativitas di jalur yang positif. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Bank Indonesia Perwakilan Aceh mengajak masyarakat untuk belanja bijak demi menekan lonjakan inflasi yang tinggi pasca bencana banjir dan longsor pada November tahun lalu. Bank Indonesia Perwakilan Aceh mencatat angka inflasi tahunan pada Januari 2026 di Aceh sebesar 6,09%. Kenaikan itu dipicu terganggunya distribusi dan produksi sejumlah komoditas utama pasca bencana, yang menyebabkan kenaikan harga komoditas utama di Aceh seperti beras, bawang merah, cabai merah, hingga penyesuaian tarif listrik. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Agus Husaini bilang, pihaknya bersama pemerintah dan tim pengendali inflasi daerah terus memperkuat stabilisasi pengendalian harga, kelancaran distribusi bahan pokok, hingga operasi pasar untuk mengendalikan inflasi. Bagi masyarakat juga dihimbau untuk melakukan belanja bijak dengan membeli sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan mendukung diversifikasi konsumsi pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga. Belanja bijak tentu ini tetap kita akan sampaikan terus ke masyarakat. Kami tidak bosan-bosan untuk mendorong agar masyarakat bisa melakukan belanja bijak. Tujuannya apa? Pertama yaitu tentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai yang dibutuhkan. Tidak perlu berlebihan kalau belanja, walaupun mungkin dapat THR ya kan. Ini karena belanjanya makin banyak karena dapat THR nih, sehingga belanjanya makin banyak lah. Ini mohon masyarakat bisa belanja sesuai kebutuhan. Kalau harapannya apa dengan belanja bijak itu menahan permintaannya sehingga permintaannya nggak melonjak tinggi dan kami berharap melalui itu inflasinya bisa lebih terjaga.
Bank Indonesia optimis inflasi akan kembali terkendali pada bulan mendatang seiring dengan perbaikan infrastruktur dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana saat ini, yang membuat pasokan barang dan komoditas utama akan lancar dan normal kembali sehingga harga kembali normal. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Mengenal Masjid Raya An-Nur, masjid terbesar di Riau. Saksikan usai jeda berikut. Saudara, Anda kembali di Kompas Pagi. Masjid Raya An-Nur, salah satu masjid terbesar di Provinsi Riau. Desain bangunan yang menyerupai Taj Mahal ini kerap dijadikan pusat ajaran agama Islam, terutama pada bulan suci Ramadan. Tak perlu jauh-jauh ke India untuk menyaksikan kemegahan bangunan Taj Mahal. Tepatnya di Indonesia, di Pekanbaru, Provinsi Riau, ada sebuah masjid yang selalu dijuluki sebagai Taj Mahalnya Riau. Inilah Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Inilah megahnya bangunan Masjid An-Nur yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru, Riau. Masjid ini dibangun pada tahun 1963 silam. Kawasan Masjid An-Nur yang memiliki luas 12,6 hektar ini menjadi salah satu ikon religi kebanggaan masyarakat Riau. Arsitekturnya memadukan unsur Melayu, Arab, Turki, dan Eropa. Keindahan ini membuat Masjid An-Nur sering dijuluki sebagai Taj Mahalnya Indonesia, sekaligus menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung, beribadah, dan mengabadikan momen. Tidak hanya itu, berbagai kegiatan keagamaan turut digelar mulai dari kultum menjelang sholat, tadarus Al-Quran, pesantren kilat, hingga lomba dai cilik. Yang berkenaan kalau kita lihat dari sejarahnya tentu ada, memang terdiri dari beberapa unsur, ada 4 unsur. Pertama dari Melayu sendiri, kemudian juga ada dari Eropa, kemudian juga ada Turki, dan juga dari Arab tentunya. Dan kemudian kalau mengenai Taj Mahal, kita melihat secara jelas bahwasannya memang umat Islam pada hari ini bukan hanya di Indonesia saja, bukan hanya di Timur Tengah saja, cuma ada di seluruh belahan dunia kita hari ini. Ya, kegiatan puasa ataupun kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, kita melihat secara langsung ada buka secara berjamaah, itu khusus semua untuk umat Islam yang hari ini melaksanakan puasa. Disediakan oleh Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, kurang lebih ada 500 pack, baik itu takjil maupun nasi yang bisa kita sediakan. Namun bagi masyarakat luas yang mendengarkan ini, boleh berinfak bersama-sama, kita bahu-membahu untuk meramaikan masjid yang kita cintai di bulan suci Ramadan ini. Selama bulan Ramadan, suasana masjid semakin ramai oleh jemaah yang datang untuk menunaikan ibadah. Setiap hari, pengurus masjid menyediakan sekitar 500 paket makanan untuk berbuka puasa bersama bagi masyarakat yang datang dari berbagai kalangan. Keindahan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau tidak hanya terpancarkan dari kemegahan arsitekturnya, tetapi juga dari hangatnya kebersamaan di bulan Ramadan. Muhammad Rizky Sowino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Bubur kanji rumbi menjadi salah satu menu yang digemari warga Aceh untuk berbuka puasa. Seperti di Desa Brue yang membagikan bubur kanji rumbi secara gratis pada bulan suci Ramadan. Nah, saudara, Ramadan 1447 Hijriah kembali menghadirkan berbagai tradisi yang syarat makna di Aceh. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan bubur kanji rumbi. Ini merupakan makanan atau kuliner khas yang wajib ada ketika Ramadan yang nantinya akan disantap secara bersama-sama. Dan kali ini di Masjid Al-Furqan Berawe nantinya akan ada proses memasak. Saya akan ajak Anda untuk melihat. Penasaran bagaimana? Mari ikuti saya. Beginilah kegiatan pengurus Masjid Al-Furqan Berawe, Banda Aceh saat mempersiapkan bubur kanji rumbi bersama warga. Proses memasak biasanya dimulai setelah sholat zuhur berjamaah. Sebelum bubur dimasak, sejumlah bahan-bahan sudah dipersiapkan sejak pagi.
Bubur ini terbuat dari beras, aneka rempah-rempah seperti bunga lawang, kapulaga, kunyit, jahe, dan sejumlah sayuran seperti kentang dan wortel. Biasanya bubur kanji rumbi dimasak untuk 2 belanga besar yang berukuran 500 porsi. 1 belanga dibagikan kepada warga Berawe, sedangkan sisanya disajikan untuk menu berbuka puasa, terutama bagi musafir yang beribadah di masjid itu. Sebelum Ramadan, warga Berawe sepakat untuk mengumpulkan dana untuk memasak bubur kanji rumbi, sehingga setiap warga diperbolehkan mengambil bubur kanji ini secara gratis. Nah, saudara, ini bisa dilihat di depan saya sudah banyak sekali kanji rumbi yang memang sudah dimasak dan nantinya ini akan dibagikan kepada warga. Kali ini saya berada di Masjid Berawe dan saya akan tanya-tanya terlebih dahulu. Ini tadi abang yang memasaknya. Assalamualaikum bang. Bang, boleh dekat lagi dengan abang siapa? Nama saya Akbar. Nama Akbar. Tadi bang Akbar udah masak banyak banget bang. Ini boleh dikasih tahu nggak sama saudara, ini isi kanji rumbi itu dimasak dari apa? Dimasak dari beras. Dari beras ini ada juga bumbu-bumbuan itu seperti rempah-rempah, cengkeh, juga ada sayurannya seperti wortel, kentang, juga nanti kayak bawang pre, bawang putih, daun sop. Juga ada kayak lauknya seperti udang. Untuk porsinya mungkin lebih kurang 500 karena di sini untuk bagi ke masyarakat ada juga, untuk buka di masjid ada juga. Terima kasih banyak Bang Akbar. Nah, itu dia saudara, biasanya memang di Masjid Berawe ini memasak hampir lebih dari 500 porsi untuk kemudian bisa dibagikan kepada masyarakat setempat. Tradisi memasak bubur kanji rumbi di desa ini sudah dilakukan sejak tahun 1990 hingga sekarang dan kini masih dilestarikan. Bubur kanji sebenarnya berasal dari India atau disebut sebagai bubur kanji Bombay. Saat itu seorang jemaah Masjid Aceh berkeliling untuk berdakwah ke India dan Malaysia. Ketika tiba kembali di Aceh, jemaah tersebut menguji coba bubur itu untuk dimasak di Masjid Berawe. Memasak bubur kanji ini awalnya hanya dijumpai di desa Berawe. Barulah setelahnya sudah dimulai banyak desa yang mengikuti tradisi ini untuk memasak bubur bersama. Seperti di Desa Ajun, Lambuk, Desa Atek, dan beberapa desa lainnya yang ada di kota Banda Aceh. Nah saudara, ini dia bubur kanjinya. Ini dimasak tadinya seperti yang dikatakan oleh juru masaknya, bisa menghabiskan sampai 500 porsi per harinya. Dan ini dipercaya bisa menghangatkan tubuh karena memang mengandung banyak sekali rempah-rempah. Dan nantinya ketika berbuka puasa saya juga kebagian untuk cobain salah satu menu khas yang memang wajib ada ketika Ramadan, tentunya di Aceh begitu. Nah, bagi Anda yang ingin cobain, Anda harus ke Aceh. Dan ini dia penampakannya. Risa Devi, Nova Misayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Perum Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan pasokan beras dan minyak goreng hingga Lebaran mendatang aman. Bulog juga menjamin kelancaran pasokan beras dan minyak goreng ke seluruh wilayah di daerah Sumatera Utara. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Perum Bulog wilayah Sumatera Utara memastikan stok beras dan minyak goreng aman hingga libur Lebaran usai. Pimpinan wilayah Perum Bulog wilayah Sumatera Utara Budi Cahyanto bilang stok beras dan minyak goreng mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Ia juga menjamin pendistribusian beras dan minyak goreng saat Ramadan hingga pasca Lebaran Idul Fitri lancar dan merata di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk mengantisipasi kelangkaan yang sempat terjadi pada tahun lalu, Perum Bulog wilayah Sumatera Utara akan menerapkan 2 jalur distribusi sekaligus. Memang kami jauh-jauh hari sudah mempersiapkan mendistribusikan seluruh gudang yang ada di Sumatera Utara, karena ada 18 titik. Sehingga kami pun juga langsung, karena memang ada perpanjangan SPHP dan Bapanas, jadi kami pun melaksanakan pendistribusian ke pasar-pasar, FPK, retail modern. Selain menyalurkan 6,9 juta liter minyak goreng untuk bantuan pangan gratis, Bulog juga tetap mengisi pasar umum dengan stok komersil sebanyak 1,9 juta liter. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.
PT Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sibilah Utama relasi Medan Rantau Perapat dalam masa angkut Lebaran 2026. Selain itu, kereta api Siantar Express dan Putri Deli juga mendapat penambahan 1 kereta kelas ekonomi. Pada masa angkutan Lebaran tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April, PT Kereta Api Divre 1 Sumatera Utara menyediakan total 231.000 tempat duduk. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, PT KAI Divre 1 Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sibilah Utama fakultatif relasi Medan Rantau Perapat. Penambahan jadwal keberangkatan kereta api Sibilah Utama fakultatif memiliki daya angkut 440 penumpang dengan jadwal keberangkatan dari Medan pukul 10 pagi dari Rantau Perapat pukul 5 sore. Selain menambah jadwal keberangkatan, kereta api Sibilah Utama juga mendapat penambahan 2 kereta kelas eksekutif dan bisnis yang memberikan tambahan daya angkut 114 orang. Untuk kereta api Siantar Express dan kereta api Putri Deli masing-masing mendapat peningkatan daya angkut 106 orang. PLT Manajer Humas KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo bilang pihaknya juga menyediakan 10.000 tiket dengan promo potongan tarif 30% khusus layanan kelas ekonomi untuk penumpang kereta api Sibilah Utama fakultatif dari tanggal 14 Maret hingga tanggal 29 Maret. Regional 1 Sumatera Utara sendiri juga telah menambah 1 perjalanan kereta api Sibilah Utama fakultatif yang nanti akan beroperasi sepanjang mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April. Selain itu, KAI juga menambahkan beberapa kereta tambahan seperti pada KA Siantar Express, jika pada biasanya membawa 3 kereta, maka mulai tanggal 11 Maret akan ditambahkan 1 kereta. Begitu juga dengan kereta api Putri Deli dari Medan dengan tujuan Tanjung Balai juga akan ditambahkan 1 kereta kelas ekonomi. Rul Gandamalau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan gerebek tambang emas ilegal, saksikan usai jeda berikut. Saudara, mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dituntut 5 tahun 6 bulan atas kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan total nilai proyek 157 miliar rupiah. Terdakwa mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting bersama Rasuli Effendi Siregar, mantan Kepala UPT Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara, menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Kedua terdakwa tersangkut kasus korupsi pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labuhan Batu dan Jalan Hutaim Baru Sipiongot dengan total nilai proyek 157 miliar. Jaksa penuntut KPK menyatakan kedua terdakwa telah menerima sejumlah uang dari kontraktor Akhirun Piliang, Direktur PT Dalihan Natolu Group, dan Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora. Tindakan suap bertujuan agar kedua terdakwa mengatur pemenang tender pembangunan jalan melalui e-katalog. Jaksa menyatakan terdakwa Topan menerima suap 50 juta dan Effendi sebesar 250 juta. Selain itu, apabila proyek sudah berjalan, Topan Obaja Ginting akan mendapatkan biaya komitmen 4% dari total nilai proyek, sedangkan terdakwa Rasuli Effendi Siregar akan mendapatkan 1%. Atas perbuatannya, jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 12 huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jungto pasal 20 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa Topan Obaja Ginting dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan pidana tambahan membayar uang pengganti 50 juta subsidiar 1 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Rasuli Effendi dengan hukuman 4 tahun penjara dengan pidana tambahan membayar uang pengganti 250 juta yang sudah dibayarkan terdakwa. Masing-masing terdakwa juga dikenakan pidana denda 200 juta rupiah subsidiar 80 hari penjara. Pasal 12 huruf A itu ancamannya minimalnya 4 tahun.
maksimalnya seumur hidup atau 20 tahun. Nah, kenapa kami hanya menuntut 5 tahun itu karena kami kan juga ada pertimbangan-pertimbangan. 5 tahun 6 bulan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah kita masukkan dalam surat tuntutan sehingga hasilnya diperoleh seperti yang kita dengarkan tadi, tuntutannya untuk Topan 5 tahun dan 6 bulan, sedangkan untuk Rasuli 4 tahun. Kedua terdakwa mengajukan pembelaan atas tuntutan jaksa. Roganda Malo, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan Satuan Brimob dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek tambang emas ilegal di tengah hutan perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. 7 orang ditangkap dan belasan alat berat yang digunakan disita. Sejumlah penambang emas ilegal sempat berupaya kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Sebanyak 7 diantaranya berhasil ditangkap dan dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan. Selain 7 orang yang diduga sebagai penambang emas, petugas juga menyita belasan alat berat berupa ekskavator dan sejumlah barang bukti lain termasuk mesin pemisah pasir dan biji emas. Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Rantau Isnur Eka mengungkapkan, penggerebekan yang dilakukan pihaknya merupakan perintah langsung dari Kapolri. Aktivitas pertambangan ilegal ini diduga sudah berlangsung cukup lama jika melihat dampak kerusakan hutan yang terjadi di lokasi. Saat ini tim gabungan masih mendalami kasus ini dan mengejar dalang di balik aktivitas penambangan emas secara ilegal ini. Kami Satbrimob Polda Sumatera Utara bergabung bersama Krimsus Polda Sumatera Utara melaksanakan penindakan tambang liar di perbatasan Madinah dengan Tapsel yang beroperasi di area abu-abu, di mana pada operasi ini alhamdulillah puji Tuhan kami mendapatkan 12 ekskavator di lokasi ini. Ketika kami menyergap, sebagian besar lari ke arah Madinah dan ini yang ketangkap di sini. Lokasi tambang emas sendiri berada di tengah kawasan hutan berjarak 5 jam dari pusat kota. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Antrian panjang terlihat di sejumlah SPBU di Kota Medan. Warga khawatir kehabisan pasokan BBM terhambat menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah. Antrean warga terlihat memenuhi sejumlah SPBU di Kota Medan. Tidak hanya BBM bersubsidi, warga juga terlihat antre untuk membeli BBM non-subsidi. Seperti di SPBU Jalan Ngumban Surbakti, Kota Medan, antrean cukup ramai hingga badan jalan. Salah seorang warga bilang masyarakat khawatir pasokan BBM terhambat karena adanya konflik Timur Tengah. Arahan dari pemerintah itu loh, menurut saya ini lebih besar ketakutan masyarakat untuk ketersediaan BBM karena memang apa yang sekarang ada di sosial media itu membuat masyarakat menjadi takut akan kelangkaan BBM ini. Jadi kemungkinan besar yang menyebabkan antri sampai sekarang ini ya hanya ketakutan saya kira. Kalau kelangkaan saat ini belum ada sampai saat ini. Tidak hanya di Kota Medan, antrean juga terlihat di SPBU Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sejumlah kendaraan terlihat antre hingga ke badan jalan. Khusus untuk BBM jenis solar, warga mengaku sudah 2 minggu sulit mendapatkan. Sejumlah sopir kendaraan mengaku harus antre hingga 2 jam untuk mendapatkan BBM jenis solar. Sudah berapa lama, Bang? Sudah 2 jam dari tadi. Ini Abang bawa apa? Bawa saya, Bang. Bang, sejauh ini solar langka atau bagaimana, Bang? Baru-baru 2 minggu nih langka, Bang. Roganda Malo, Kompas TV, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live.
Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya. Assalamualaikum.